Aku punya putih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Seperti biasa, saya sharing kegiatan ibu rumah tangga. Ini saya masih di kos-kosan ya. Nah, ini diawali dari cuci baju teman-teman. Jadi kalau di kos-kosan itu saya nyuci bajunya itu manual. Tapi kalau pakaian dalam, kerudung, baju yang ringan-ringan memang saya cuci sendiri seperti ini. Tapi kalau baju yang berat-berat kayak jeans, terus gamis, spray, jaket, handuk biasanya di laundry aja. Lagian kalau nyuci kebanyakan di sini tuh susah untuk jemurnya teman-teman, karena memang tidak ada tempat untuk jemur baju. Buka pintu kamar itu langsung tembok gitu ya, bukan halaman. Jadi ya agak sedikit susah untuk jemurin baju gitu. Terus kemarin ada beberapa yang tanya, agak bingung juga kalau misal teman-teman itu tidak ngikutin video saya dari awal. Ada yang tanya kenapa rumah Aura kok ngontrak. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya teman-teman, karena memang kronologinya itu panjang banget diceritain. Jadi singkat cerita, saya itu sewa tempat di Bekasi ataupun di mana ini namanya, Jakarta Timur lah ya, perbatasan Bekasi gitu. Jadi alhamdulillah Pak suami sekarang kan tugasnya lebih banyak di Jakarta. Kalau dulu kan di luar Jawa ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kan suka gantian gitu datangnya. Kalau Pak suami pas lagi nggak bisa pulang ke Purbalingga, otomatis saya yang datang ke sini gitu ya. Terus sekarang Pak suami lebih banyak di Jakarta dan beliau itu tinggalnya kan di mes, tidak bisa bawa keluarga. Jadi mau nggak mau kan kami harus punya tempat tinggal ya. Kalau pas kebetulan saya ataupun anak-anak datang ke Jakarta gitu, dan kami tidak mau merepotkan keluarga untuk tinggal di rumah keluarga ya teman-teman, lebih baik kami itu menyewa gitu. Dan insya Allah ini hanya sementara karena kami memang punya rencana ingin berkumpul, boyong anak-anak ke sini ya teman-teman. Doakan semoga semua berjalan dengan lancar, walaupun pelan-pelan tapi kami harus hati-hati, memperhitungkan dan memikirkan secara matang-matang ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail satu persatu ya, karena kayaknya tidak terlalu baik juga untuk dipublish apapun itu. Yang penting saya itu sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga sehari-hari, kayak beberes rumah, masak dan lain sebagainya ya. Semoga teman-teman semua mengerti dan memahami ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini saya udah hampir selesai cuci bajunya, kemudian saya sikatin kayak ember, terus lantainya karena takut licin ya. Saya nyucinya itu kan kadang-kadang di lantai supaya bersih dan mantep ya. Tapi jangan lupa langsung disikat-sikat, takutnya nanti pas mau mandi ataupun mau ngapain masuk kamar mandi itu kepleset ya. Terus untuk temboknya juga saya sikat-sikat, karena biasanya kalau tembok itu kan lembab ya teman-teman, suka timbul kayak lumut-lumut ya. Makanya langsung saya sikatin juga supaya temboknya juga bersih, karena kalau nggak disikat kan takutnya coklat-coklat ya. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai mau jemurin. Nah, jadi seperti ini ya tempat jemurannya teman-teman. Buka pintu itu bukan halaman ya, ini tuh langsung tembok perbatasan rumah tetangga gitu. Jadi sebenarnya kontrakan saya ini kurang bagus untuk sirkulasi udaranya. Cuman ya mau gimana lagi, yang penting kami tuh punya tempat tinggal ya. Ini juga sudah cukup nyaman. Tapi memang atapnya itu ada ventilasi udara sedikit. Nah, jadi ini salah satu alasan saya sebagian baju yang besar-besar itu di laundry aja, karena memang nggak muat ya. Jadi kanan kirinya itu juga penuh sama jemuran tetangga teman-teman. Terus maaf kalau pakaian dalam saya jemur di kamar mandi aja. Nah, ini jemurinya juga manjat-manjat pakai bangku teman-teman. Oke, udah selesai. Kemudian saya pel pakai keset aja dulu. Nanti kalau udah kering baru deh kesetnya saya cuci ya. Lanjut ya teman-teman, ini saya bersihin atau beresin tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya itu saya hanya punya satu kasur. Ini juga punya adik ipar saya ya, adiknya Pak suami. Jadi adik Pak suami itu cowok ya, cuman sekarang dia itu kerja di
Cilacap gitu ya. Tadinya kerjanya di sini dan ini kontrakannya. Akhirnya saya terusin aja gitu teman-teman. Terus barang-barangnya juga masih pakai barang-barang adik ipar saya ya. Alhamdulillah selalu ada jalan, jadi nggak perlu cari kontrakan lagi. Ini bagi saya tuh sudah nyaman ya teman-teman, karena memang kami kan berdua, jarang banget anak-anak datang ke sini ya. Nah ini tempat tidurnya saya berdiriin aja seperti ini ya teman-teman. Nanti aja kalau pas mau tidur baru saya turunin terus sprayin. Oke lanjut, ini saya nyapu dulu ya teman-teman. Cuman saya tuh kurang nyaman kalau pakai sapu seperti ini. Saya tuh lebih suka nyapu pakai sapu icuk yang kayak di rumah gitu ya teman-teman. Karena kayaknya kalau sapu begini tuh keras ya. Nah ini ruang depannya itu nggak ada apa-apanya, hanya ada karpet, terus ada meja TV sama TV tabung. TV-nya juga udah nggak nyala. Tapi nggak ngaruh sih, karena saya tuh jarang banget nonton TV ya, lebih banyak nonton YouTube ataupun dengerin musik aja. Jadi mau ada TV atau enggak ya tidak ada ngaruhnya sih bagi saya. Oke, udah selesai nyapu dan ngepel. Sekarang saya lanjut mau ke rumah kakak ipar saya. Jadi ini tuh ada di daerah Harapan Indah. Ini tuh rumahnya kakaknya Pak Suami. Jadi Pak Suami tuh kakaknya perempuan semua teman-teman. Alhamdulillah saya juga akrab banget sama mereka. Ini saya kepengen jalan-jalan sama mereka, diajak jalan-jalan ke daerah Pondok Ungu. Jadi rumah kakak ipar saya itu deket banget sama pusat perbelanjaan, dan alhamdulillah kakak ipar saya juga punya usaha laundry sepatu ya teman-teman, namanya Sukses Susker. Jadi teman-teman bisa nyuciin sepatu, helm, tas dan lain sebagainya ke sini. Ini di daerah Taman Harapan Baru ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang tinggalnya di daerah THB, Pondok Ungu, terus Cakung, ataupun Harapan Indah bisa laundryin sepatunya. Jadi bisa langsung kinclong seperti baru lagi gitu, nggak pakai capek. Bisa di pick up juga kalau teman-teman males nganterin, ya udah bisa diambil gitu teman-teman. Nah nanti Instagramnya saya cantumkan di deskripsi video ya, barangkali teman-teman kepengen laundry sepatu di rumah kakak ipar saya. Oke teman-teman, sekarang saya mau jalan dulu. Jadi kami tuh berempat ya, kakak ipar saya, kakaknya Pak Suami itu cewek semua, ada 4 orang. Tapi yang satu tidak datang, beliau tinggalnya di Kebayoran, lumayan jauh. Dan yang satunya itu kan tinggalnya di Cilacap, tapi kebetulan pas lagi main ke Bekasi, jadinya kita bisa kumpul dan jalan bareng seperti ini teman-teman. Terus yang dua itu tinggalnya berdekatan di Harapan Indah. Dan mereka tuh tahu tempat grosir yang murah, perlengkapan rumah tangga, makanan gitu ya. Akhirnya saya diajakin ke Bintang Grosir yang ada di daerah Pondok Ungu. Setelah masuk ke toko ini tuh udah mulai hawa-hawa lebaran sama puasa ya teman-teman, karena udah mulai banyak parcel. Terus saya tuh udah gak sabar kepengen lihat-lihat barangnya tuh apa aja, terus harganya bagaimana. Dan ternyata bener di sini tuh perlengkapan rumah tangga gitu harganya murah-murah banget ya teman-teman. Ada rantang susun seperti itu, memang bahannya dari plastik, terus ada tempat bumbu juga, ada tempat makan. Tapi saya nggak beli ya teman-teman, karena saya memang nggak butuh, di rumah masih ada beberapa tempat makan untuk Mbak Tita. Nah ini rantang susunya lumayan bagus ya, jadi simple kalau pas kita piknik sama keluarga. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, terus ada termos juga. Kalau yang termos ini dari Lion Star, harganya juga murah. Saya juga heran ini tuh lebih murah daripada di online teman-teman. Ya sesuai sama judulnya mungkin ya, grosiran gitu, tapi bisa beli satuan juga dan harganya pun masih tergolong murah lah. Mungkin kalau beli grosiran bisa dapat diskon ya. Nah ini kakak saya itu lagi lihat-lihat juga, apalagi kakak saya yang di Cilacap, dia tuh seneng banget lihat perabotan rumah tangga seperti ini. Ada toples-toples, terus ada wajan, pokoknya ada alat masak juga. Kalau saya tuh suka lihat peralatan masak yang kecil-kecil. Nah kakak saya tuh tertarik lihat teflon seperti ini. Cuman saya memang bilang kayaknya nggak usah beli karena ini tuh terlalu tipis ya menurut saya. Harganya juga murah, cuman 30.000.
bentuknya memang bagus ya teman-teman, tapi kan kita juga harus mikirin materialnya itu apa gitu ya, sehat atau enggak. Nah ini juga ada sajadah empuk banget, kayaknya kalau untuk zikiran bikin betah ya teman-teman, gak sakit. Terus yang saya heran di sini tuh ada teko berikut sama gelasnya, harganya cuma 20 ribuan. Saya ngobrol sama kakak, kayaknya ini tuh bagus kalau untuk door prize atau untuk bingkisan gitu ya, untuk kado teman-teman. Biasanya kalau kumpul keluarga itu kan suka tuker-tukeran kado ya. Jadi kalau dibawain toples ataupun tempat minum yang sekalian sama gelasnya, ini lucu banget ya teman-teman. Harganya murah banget tuh. Teko sama gelasnya ada 4, itu harganya cuma 20 ribu. Tapi saat ini kami belum beli karena saya juga udah punya di rumah warnanya putih, kakak saya juga udah punya warnanya merah. Pada saat itu belinya tuh harganya 49 ribuan. Nah kemungkinan nanti kalau udah pertengahan puasa baru dipikirin kira-kira kita belanjain bareng apa enggak kayak gitu. Karena insya Allah setiap bulan kan pasti saya datang ke Bekasi ya. Terus ini juga ada toples 1 set, jadi persiapan untuk lebaran ya, isinya ada kacang bawang, ada nastar, terus ada kastengles, ada klanting. Nah itu di dalam satu nampan ya, jadi nggak usah berantakan kemana-mana, udah dijadiin satu, ada 6 toples, itu juga harganya murah, tapi bahannya plastik teman-teman. Nah ini karpetnya juga bagus ya, kayak karpet saya di kos-kosan gitu. Kalau itu tuh internal teman-teman, bahannya bagus. Mungkin ini juga hampir sama ya, yang penting anti slip dan empuk lah ya. Terus ini juga ada wadah bumbu, wadah garam, terus gula gitu. Cuman sayang ya warnanya itu beda-beda. Harusnya kalau sama mungkin bagus ya. Terus wadah minyaknya nih teman-teman, ada minyak yang untuk minyak goreng yang gede, terus yang kecil juga. Terus ada oil pot. Nah ini saya beli wadah minyak yang kecil untuk di kos-kosan ya. Kakak saya juga beli 2. Saya racunin, ayo mbak beli biar samaan gitu. Tapi kakak saya nggak untuk naruh minyak, katanya dia tuh untuk naruh gula cair gitu. Nah setelah dari grosiran, kemudian kakak saya ngajakin lihat-lihat kerudung. Cuman mohon maaf, pada saat kami belanja kerudung tidak saya videoin ya, karena terlalu rame teman-teman, takutnya tuh nanti nggak nyaman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya juga mau siap-siap pulang, ini kakaknya udah nungguin. Teman-teman jaga kesehatan ya, semoga selalu bahagia, murah rezekinya, amin. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.